banget. Seenggaknya ada power split push juga lah Aha. dari Onyx Prodigy seperti layaknya tim Liquid Academy dengan linknya. Oh, berarti satu hero XP ya dicuci. Possible gak sih? Tapi high loss badan ternyata ya yang mereka coba mempertimbangkan bawa di game yang ketiga. Dan ini sepertinya akan menjadi salah satu apa ya, bisa dibilang dinaikin juga ya arahnya ke sana untuk dia keluar, atau kalau enggak kalau ngambil Farsha itu dikuntungkan bagi Onyx Prodigy karena dengan larinya dan karpetnya dari Hylos ini target ke arah Farsha menjadi hal yang nggak terlalu sulit untuk dilakukan. Farsha ya. Farsha ini Marita menurutku 3 pilihan itu. Kalau mau damage ke arah Farsha, kalau pengen zoning ngambil ke arah hit, tapi kalau mau early damage ambil ke Rita. Oke, Valen. Valentina yang diambil, oke. Ngambil utility-nya berarti dari segi damage bukan yang paling besar untuk mid lane ya. So mungkin Chow untuk game kali ini akan lumayan dependent dengan adanya follow up dari Link. Cuman agak repot juga mengingat bahwa Link tipikal yang agak late game banget. Jadi harus benar-benar ngikutin banget pattern farm dari Link untuk menjaga-jaga juga, apalagi lawan Alpha yang kuat banget untuk turtle pertamanya. So menurutku ini udah kebalikannya. Onyx Prodigy bakal kuat banget di arah early game, sementara tim Liquid Academy akan sangat-sangat well prepared untuk di menit 15 ke atas. Tapi dengan adanya Valentina upaya chase cari objektif jungler yang khususnya objektif turtle yang emang 2 game dominasi sama tim Liquid setelah enak banget. Dengan adanya Valentina kayak gini ya, tipikal yang kayak nggak takut mati juga dari Ricci kalau kita pantau dari 2 game yang udah mereka bawakan di game tadi. Bener, cuman otomatis untuk di arah early-nya yang bagus dari Valentina menurutku adalah dia leveling scaling up itu cepat karena pasifnya dia. Cuman untuk damage-nya dibandingkan dengan Vexana, aku akan katakan Vexana akan lebih sakit dibandingkan dengan Valentina. Problemnya di sana menurutku. Oke, kita akan lihat ya match point kah untuk teman-teman dari tim Liquid atau ternyata Onyx Prodigy mampu untuk mencuri 1 poin di game kita yang 3. So without any further ado, let's get jump to the land of down. Yes, ini dia untuk game ketiga permainan antara Onyx Prodigy melawan tim Liquid Academy. Nah ini early pace yang ya pasti akan selalu ada huru hara yang terjadi di area mid ya untuk clear areanya dulu, dimana ini jadi starting point mereka untuk bisa melakukan rotasi di khususnya di area objektif river. Apalagi untuk emblem ya, aku memperhatikan bahwa di game kali ini show-nya tetap ngambil ke arah tipikal of damage gitu. Granger ngambil Festival of Blood tapi Assassin, jadi benar-benar nekanin ke arah damage kayaknya. Apalagi ngeliat mid lane mereka juga bukan yang paling sakit untuk sekarang, tapi kebalikannya dengan Raya dan QT yang di game kali ini ngambil ke arah Impure Rage, menurutku memang niat dan tugasnya adalah menjadi salah satu zoning out power juga bagi teman-teman dari Onyx Prodigy, apalagi mengingat bahwa mereka nggak punya sisi yang terlalu besar untuk nge-lockdown tim Liquid Academy kecuali dari Glorious Pathway yang dimiliki oleh Narashi. Sejauh ini sih masih so far so good dari teman-teman kedua belah tim ya, belum ada setup yang membuat adanya gejolak di area river juga, belum ada manuver-manuver yang gimana dari teman-teman kedua belah tim. Sama nunggu tempo mereka untuk bisa secure match up di area objektif netral ya. Karena kalau kita lihat di sini benar-benar belum ada singgungan sama sekali, apalagi kalau kita bicara bottom lane ya mungkin ini bakal jadi Infinity War nggak sih? Belum, ini lebih ke arah untuk screening dulu, khususnya dari Leoni, screening dulu posisi musuh di mana untuk mencari the safest possible way agar Chins bisa dapetin jungle pattern-nya dengan sangat-sangat baik gitu loh. Cuman untuk sekarang jungle pattern sepertinya udah habis semuanya, so apakah akan dicoba untuk target pertama diambil oleh teman-teman dari tim Liquid Academy? Karena menurutku dari segi damage output ini lebih ketinggian Onyx Prodigy. Dan tipikal assassin ini tipikal yang bakal nungguin dulu juga ya setelah melalang buana. Chins memantau pergerakan dari Onyx Prodigy yang coba untuk open war di area objektif turtle. Kali ini udah mulai ada satu bersinggungan Tempest of Blade dan juga satu Heaven Sword menghujam tepat membuat akhirnya plus block. Berhasil diamankan oleh tim Liquid, double point eliminasi. Bahkan satu sosok pemain juga harus tumbang di tangan seorang Ricci walaupun turtle diamankan oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. Dicarikannya dari tim Liquid Academy adalah pertukaran. Gak apa-apa, turtle lepas saja, tapi main dengan backstabbing kayak tadi di mana Chinsnya nunggu dulu dan lebih ngejar ke arah point kill. Menurutku jadi hal yang sangat-sangat mahal untuk dibayar oleh Onyx Prodigy. Lihat bagaimana satu turtle itu gak ada ngaruh-ngaruhnya acat di tangan dari tim Liquid Academy karena 1.600 gold lead tetap mereka pegang. Apalagi ini bisa menjadi snowball potensial yang sangat besar dari Chins karena adanya double kill yang pernah dikantongi dari 2 menit awal. Gak ada keraguan banget sih, karena emang tipikal hero mereka juga bukan kontestasi yang ngebuat Onyx dipaksa untuk reset lagi, dipaksa coba untuk mencari informasi di khususnya di area Circle Eagle yang udah mulai ke bait. Ricci bakal coba untuk menjadi target operasi dari Onyx Prodigy dan nampaknya Ricci tumbang tidak bisa ditukar oleh apapun dari tim Liquid. Full commit all out kepada Ricci dengan skill yang sudah dibuka tapi dibalaskan dengan Ghost Pathway, tapi lihat bagaimana dengan adanya power dari Klivski
yang ternyata kena damage lumayan besar loh dari Leoni, otomatis ngedorong dia harus pulang. Tapi menurutku PR terbesar Leoni Prodigy itu bukan di tangan Richie, ini PR-nya adalah untuk nge-stop Jins ya. Kita dapetin jatuh pattern yang enak karena lihat bagaimana dia melalang dua kanan kiri, mengambil pattern farm dengan sangat-sangat baik. Yang aku takutkan adalah kalau sampai sudah ada dua item awal, contohnya kayak Berserker Fury dan mungkin Haskell, itu bakal bisa menjadi sebuah problem bagi Leoni Prodigy. Mimpi buruk ya, yang membuat ini mereka benar-benar dipaksa buat mainin karya slow but sure temponya dulu ya di arah 1000 gold different di tim Liquid. Top lane belum ada early rotasi atau rotasi-rotasi yang mencekam. Jauh ini fokus mereka masih mengarah ke area objektif netral. Dan yang menariknya adalah tipikal assassin kayak Jins ini selalu berani untuk cari pertukaran di area objektif partnernya. Iya, entah itu dari mirroring atau mungkin ngambil ke arah point killnya. Tapi satu hal yang pasti, mirroring ke arah Moskov. Untuk ini ada sebuah keuntungan juga sih, melihat bagaimana Moskov untuk defending agak susah, tapi lihat bagaimana yang bisa dilakukan. Ya, Jinsnya berhasil men-secure ke area objektif Turtle. Dan nampaknya lengah dari Oni Prodigy dimaksimalkan dengan baik dari tim Liquid. Bahkan kali ini Nanjetnya tumbang, sang jungler hilang. Ada satu buah FOD, tapi nampaknya belum mampu untuk bisa di-follow oleh sosok Moskov di area bottom lane. Sedangkan dari tim Liquid masih coba untuk memberikan bombardir mundur menjadi keputusan yang wise untuk mereka. Yap, rush langsung ke arah Turtle yang kedua dari tim Liquid Academy, membuahkan hasil yang sangat baik. Ngelihat bagaimana dengan adanya Chins punya damage yang udah sangat-sangat tinggi, membuat Turtle pun dalam durasi yang pendek aja untuk ditumbangkan. Dan bonusnya adalah Nanjit yang hilang. Yes. Ini ada Matilda emang untuk game kali ini, tapi balik lagi, Matilda bukan berarti alfanya tidak tersentuh. Masih ada banyak banget momen dimana alfanya bisa tersentuh, dan bahkan ada karpet yang bisa di-copy sama Richie berulang kali. Karena ngeliat dari item Richie pun di sini kayaknya akan mengambil karena glowing one terlebih dahulu. Niatnya adalah untuk nurunin apapun regen yang dimiliki oleh Onyx Prodigy, dan akhirnya memudahkan tugas untuk Jins melakukan eksekusi terhadap Nanjit. Ya, dan mereka coba untuk maksimalin ke area power in and out-nya. Dan ternyata masih ada flicker for defensive yang membuat Leoni masih bisa bertahan. Tapi dua Dragon mengarah ke area satu pemain yang penting dan Cutie tumbang. Pertukarannya mengarah ke area yang tidak cukup adil ke Leoni yang harus hilang. Iya, dan bahkan udah mulai ada level reverse juga dengan adanya Chase dan juga Nanjet. Ngelihat dengan adanya dan kita ditukarkan dengan Leoni, setidaknya mid lane lumayan terbuka dan mengurangi damage output juga dari Onyx Prodigy. Kita ngelihat bagaimana pick off demi pick off yang dilakukan oleh Game Liquid Academy ini menghasilkan kepada gold lead yang juga sedikit demi sedikit naik di tangan dari Game Liquid Academy. Ini good revenue banget sih. Sedangkan mereka punya satu hero mobility yang nge-maintain untuk nge-press match-nya juga enak nih. Karena match jadi satu sosok late game insurance yang perlu mereka maksimalkan juga nggak sih posisinya. Dan akhirnya juga susah untuk ngejaga match nggak sih dengan aja Super Gens dan juga Jins untuk di game kali ini gitu loh. Apalagi dengan Mikazue yang lumayan bisa ngepok dari jauh. Emang kalau misalkan ngelawannya depan-depanan, menurutku match akan lebih menang. Tapi kalau misalkan dipuk berkali-kali dengan Mikazue, dengan adanya Jins yang pukul sekali dua kali terus naik lagi dinding, match lumayan susah untuk bisa melakukan positioning loh, apalagi dengan Matilda Room. Iya, 4-1-nya udah enak banget dari tim Liquid. Mikazue juga udah bisa dijadikan damager untuk bisa bantuin follow up karya objektif Turtle yang kini juga udah mulai dituju oleh tim Liquid. Onyx mereka masih coba untuk memaksakan karya kontestasi kah, karena terpantau udah ada beberapa member mereka di area lini tersebut. Sedangkan tim Liquid udah mulai coba untuk memancing kembali karya keributan. Richie mereka coba untuk main copy paste karya objektif dari Glorious Pathway. Sedangkan Jins mengabaikan karya objektif Turtle Saudi di follow up kah, tapi ternyata tidak. Kelihatan bagaimana satu pemain tumbang, namun double kill berhasil diamankan oleh seorang Richie. Pertukaran yang kembali tidak begitu adil yang membuat akhirnya tim Liquid masih bisa memberikan follow up di karya objektif Turtle. Bahkan dua pemain dari Onyx masih coba untuk mulai maju karena pertukaran yang mau coba untuk dibawa adalah satu turret di area top lane. Dan ini adalah formula yang digunakan berkali-kali oleh Game Liquid Academy dan ternyata masih works banget. Bait kerah Turtle-nya begitu di area belakang terbuka dengan adanya Matilda Row, akhirnya agak sulit untuk bisa melakukan defending manuver, apalagi dengan adanya lampu hijau Glorious Pathway dibuka di tangan dari Narashing, membuat akhirnya jalan untuk pulang makin dipersempit lagi dan Chase pun akhirnya free target untuk menekankan dan Kitty agar langsung menghilang. Begitu dan Kitty menghilang, apalagi dengan match yang ada di arah top lane, Nanjit itu tersisa tinggal damager satu-satunya. Dan ingat, Nanjit nggak punya mobilitas yang cepat. Kalaupun dia mencoba untuk melakukan counter setup, yang dia lawan ini Leoni, yang dilawan adalah Rikichi, tipikal yang punya sisi kecil tapi bisa berkali-kali dikeluarkan, dan itu merepotkan sekali untuk Alpha. Serba salah momen lagi-lagi untuk Onyx Prodigy. Nampaknya masih mereka bawa di game yang ketiga, karena masalahnya mau coba untuk dibantu follow sama
Sphere of Distraction itu pun sulit buat Mets bisa masuk di tengah-tengahnya. Kenanya pun juga ke belakang Itu masalahnya. Begitu masuk, itu langsung bisa tendang sama Leoni setidaknya. Kalau enggak dipegangin sama Super Giants. Apalagi Super Giants untuk di game kali ini sepertinya emang mau menuju ke arah Blade Armor terlebih dahulu. Ngelihat dari Steel Lake Place tanpa adanya Black Eye Shield, kemungkinan besar Black Armor ditambah lagi dengan adanya Asclaw yang sudah jadi di tangan dari Jins ini menjadi titik yang sangat berbahaya karena jarang kita ngelihat adanya power dari Link. Kita udah dapetin hampir 3 item utamanya dari 10 menit bawah. Baru menit 8 dan nyayur dari output damagernya ya. Pelit loh ini. Bahkan Onyx Prodigy pun berada di posisi yang terbatas. Mereka tuh Hero Farland, tapi Hero Farlandnya pun nggak bisa berkutik banyak. Lihat bagaimana Chins itu bakal terus mengunci setup dari Mets, memaksa Mets berkumpul terhadap teman-teman dari Onyx Prodigy lainnya yang kali ini disebutkan dengan harinya tim Liquid yang coba untuk melakukan invasi terhadap jungle yang harusnya masih bisa diamankan aja, tapi Chins datang di area tengah-tengah memberikan satu damage eksplosif. Dragon Sword menghujam tepat ke area Chelfisky membuat akhirnya satu pemain tumbang dari Onyx Prodigy. Lihat bagaimana Todi bakal coba di follow up dan nampaknya tim Liquid Academicalnya harus kehilangan ke arah Super Gen 1-1 dengan Chins di one last hit momennya masih bisa bertahan walaupun setipis lagi masih bisa coba untuk dikunci oleh seorang Mets dengan Sphere of Distraction. Hampir saja ya, itu sangat-sangat menggelitik dada Choji sepertinya. Ngelihat bagaimana Jins yang hampir banget tumbang tadi udah diikuti oleh 2 player dari Prodigy, namun tetap tidak tumbang 4 poin seperti ini. Mahal. Ini bisa jadi goal swing yang lumayan loh Onyx Prodigy. Dan masalahnya Chins hilang, Lordnya kebuka lebar juga untuk Onyx. Iya, tadi tuh bawaannya ngelihat Link tuh cuma kayak wup 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 gitu. Dan untungnya masih ada Dewi Fortuna nampaknya membuat seorang Chins bisa nge-handle ke area objektif laning. Onyx Prodigy masih coba untuk memantapkan diri mereka nih di area objektif Lord, dimana show off-nya Chins mereka coba untuk paksakan dengan adanya kedrameran di area Lord Pathway juga yang mulai dibuka. Lordnya masih belum di-cancel, Mikasa memberikan follow up dan masih hilang. Dua pemain tumbang dari Onyx Prodigy. Lihat bagaimana Richie memberikan damage masifnya di tengah-tengah gerbang dari Onyx Prodigy yang buat akhirnya 4 pemain tumbang menyisakan QT yang harus ikut lenyap di tangan seorang Chins. Wipe out untuk tim Liquid. Wipeout pun terjadi dan melihat bagaimana kondisi dari inner turret yang masih ada, otomatis tim Liquid Academy langsung fokus saja ke bagian dari Lord. Namun ini adalah formula yang sering kali digunakan oleh tim Liquid Academy. Biarkan saja untuk di arah depan. Joget-joget ria berdansa-dansa ria tidak masalah karena Chins akan datang paling belakang. Sesuai dengan namanya, Assassin adalah orang yang bergerak di dalam bayangan, datang hanya untuk menumbangkan, langsung pulang setelah itu. Dan ini yang dilakukan oleh Chins berkali-kali dan otomatis membuat Dan Cuti gak pernah punya posisi yang enak untuk bisa memberikan damage ke tim Liquid Academy. Good finisher banget sih. Selalu menjadi finisher dan juga starter up juga iya. Dari linknya Chins. Untuk memancing ya, Yes. memancing start swords mahal dari Onyx dan selalu bisa menutup closing aja selalu bagus dari Chins. Cuman tim Liquid kali ini memimpin Lord lagi-lagi bakal di slow push. Sedangkan dari Onyx Prodigy agak berbeda, mereka punya hero high ground. Cuman masalahnya 10.000 gold different, mampu gak nih untuk bisa nahan damage dari tim Liquid? Kalau dibilang mampu sebenarnya masih bisa aja dari Dan QT, asalkan Dan QT-nya nggak jadi target utama. Karena 3 kali aku matiin dan gitu tumbangnya mengamaling doang udah. Selalu ya, selalu Yes. bakal terus diincar karena emang kayak gak ada way out juga sih untuk hero fragile kayak ini ya. Ditambah lagi Chins-nya selalu punya timing yang tepat, bertengger di area dinding. Lordnya sudah mau dikawal, satu base tunnel berhasil dihancurkan, monster kill berhasil disecure di seluruh negara dia Richie yang juga memberikan follow up ke area teman-teman dari Onyx Prodigy. 3 pemain yang bisa disisakan dari tim Liquid untuk Onyx. Dengan 2 wave yang bisa dibilang lumayan free, lihat bagaimana Leone. Flicker, nice sacrifice. Leoni memang tumbang, tapi lihat bagaimana mega kill berhasil diamankan oleh Mikazue. 2 pemain memang terus dari Onyx Prodigy, tapi nampaknya base-nya terexpose. One side boost yang dilakukan oleh teman-teman dari tim Liquid. Sang kuda mengamuk match point 3-0 tanpa balas di last match kita kali ini. 3-0 tanpa ampun bagi tim Liquid Academy kepada teman-teman dari tim Onyx Prodigy. Boleh di game pertama kita menyentuhkan 16 menit.